And today, Dan hari ini I'm gonna share something very simple. saya akan membagikan sesuatu yang sangat sederhana. And I pray that this will give you the understanding Dan saya berdoa supaya ini akan memberikan kepada Anda sebuah of pemahaman. how to give offerings unto the Lord that is Bagaimana? acceptable. Bagaimana cara memberikan persembahan yang diterima oleh Tuhan. You see, if you watch any movie like treasure hunting, Jadi jika Anda menonton sebuah film seperti treasure hunting atau mencari harta karun, have you watched Indiana Jones, for example? apakah Anda sudah pernah menonton Indiana Jones seperti contohnya? You know, before he can go to get the treasure, Jadi sebelum dia bisa masuk untuk mendapatkan harta and you know karun, there are a lot of perangkap, you know, there's a Lalu lot ada of banyak. hidden booby traps, jadi ada banyak sekali perangkap di luarnya and then he yang has to be tersembunyi. very careful, right? Dan dia harus sangat And berhati-hati. he has to push certain button or you know step certain way. Atau dia harus melangkah di satu jalan atau dia harus menekan sebuah tombol. And then so the way open. Jadi supaya jalannya itu tiba-tiba terbuka. Suddenly then this door, you know, this door open. Lalu tiba-tiba pintu ini terbuka. And there you find the great treasure. Lalu dia masuk dan menemukan harta karunnya. And that is the way, Dan itu adalah a lot jalannya. of times, Dan itulah caranya banyak kali. when we want to receive certain blessing, Pada saat kita akan menerima sebuah berkat, we must find kita harus menemukan the right ways to get into it. jalan yang benar untuk Like the memperolehnya. Indiana Jones, Seperti di Indiana Jones. or like the movie in the National Treasure. Atau contohnya film National Treasure. You know, they have to find the keys Jadi mereka harus menemukan kuncinya in order to get the blessing. supaya bisa mendapatkan berkat itu. So many Christians are frustrated. Jadi banyak sekali orang Kristen itu Why are they frustasi. frustrated? Kenapa mereka frustrasi? Because they try to get blessings from God. Karena mereka berusaha untuk mendapatkan berkat dari They Tuhan. want the blessings on their businesses. Mereka ingin berkat untuk usaha They mereka. want their blessings in the family. Mereka ingin berkat Tuhan untuk keluarga And they mereka. want a breakthrough. Dan mereka inginkan terobosan. But then they somehow, you know, they try and they cannot get it. Dan mereka berusaha dan mereka tidak And if mendapatkannya. it's long enough, you'll be frustrated. Dan setelah cukup lama seperti itu, Anda akan menjadi You say, frustrasi. God, you don't really answer my Dan prayer. Anda berkata, Tuhan, Kau tidak sungguh-sungguh menjawab doaku. And that is why today, Dan itulah kenapa hari ini I want to share something very important. saya ingin membagikan sesuatu yang sangat penting. What are the offerings that acceptable to God? Persembahan seperti apakah yang diterima oleh Tuhan? You see, in every religion, Anda tahu di semua agama, you know, they require certain types of offering. mereka mensyaratkan umatnya untuk menyerahkan I persembahan. think we were once Buddhism Nah, mungkin or di antara worship kita any dulu other adalah religion before, Buddha atau menyembah agama-agama yang lain sebelumnya. right? When you come, for example, to the temple, Misalkan the Chinese ketika temple, Anda masuk ke sebuah kuil seperti kuil alright, you ini, present the fruits, for example, Anda membawa persembahan buah-buahan and then the misalnya. joystick, Pakai hyo, joystick, hyo, hyo. right? And you have to do few times, you know, I Terus don't know how many Anda times. lakukan beberapa And kali. have to bow, Terus Anda harus menunduk. and you don't bring a goat into the Chinese temple, right? Tentu saja Anda tidak membawa kambing ke dalam kuil. You slaughter the China. goat. Terus Anda potong And you present that in the kambingnya. temple, I Terus think Anda they will be persembahkan itu very di kuil. angry. Kalau itu terjadi, tentu mereka akan sangat marah. You know, the temple will not accept. Anda tahu bahwa kuil itu tidak akan menerima persembahan itu. So when we come to the God now, we worship Jesus Nah, Christ. pada saat kita datang kepada Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus, So we have to understand jadi kita harus mengerti the offering that is pleasing before Him. persembahan yang berkenan baginya. How many want to know that? How many of you Berapa want dari to know? Anda yang ingin mengetahuinya? How many of you want to know? Really? How many of you want to know? Berapa dari antara Anda yang ingin We mengetahuinya? all need to know that. Anda semua harus mengetahuinya. Because when we do something that is pleasing before God, Karena kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati as I Tuhan, emphasize again and again, yang selalu saya tekankan berkali-kali, then you will know Him, lalu Anda akan mulai mengenal Dia. and the windows of heaven will be open wide for Dan you. pintu surga akan terbuka bagi Anda. Amen. Amin. Hallelujah. Give God the glory. Berikan Amen. kemuliaan bagi Hallelujah. Tuhan. So that is why, church, Dan itulah kenapa jemaat. I know the struggles that you have facing. Saya tahu pergumulan yang Anda I hadapi. know the problems that you are facing. Saya tahu masalah yang Anda hadapi.
And then you cannot focus on the problem. Dan Anda tidak bisa fokus kepada masalahmu. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. Don't focus on your problem. Jangan fokus kepada masalahmu. Because you will never get the solution. Karena Anda tidak akan pernah mendapatkan The solusinya. Bible says, Firman Tuhan katakan, look unto Jesus, pandang kepada the Yesus. author and finisher of your faith. Dia adalah pemula dan akhir dari iman kita. And he said that he is the God Dikatakan bahwa dia adalah Allah who reward you yang memberikan engkau upah when you diligently seek him. ketika engkau bertekun mencari dia. In other words, Dengan kata lain, when you seek him, ketika engkau mencari dia, you seek the way to please him. engkau Understand? mencari cara untuk menyenangkan hatinya. You seek the way that God will stretch forth his hand, Anda mencari cara bagaimana caranya supaya Tuhan dapat mengulurkan tangannya, intervene in your life. mulai ikut campur dalam hidupmu, Just like what Ibu Beth have seperti experienced. yang dialami oleh Ibu Beth. You know, I'm very blessed by her Jadi testimony. saya sangat diberkati oleh kesaksiannya. Not because she comes to this church, Bukan karena dia datang ke gereja ini, but she's blessed. I'm blessed because she loves God. ia diberkati karena ia mengasihi Tuhan. You can go other churches the same. Anda bisa pergi ke gereja lain dan itu sama saja. You know, every church has, it's the same in the way that it is of God. Sama saja ke tempat gereja lain juga sama karena itu juga The berasal dari most Tuhan. important thing is that the church must abide in the word of God. Yang paling penting adalah gereja itu harus tinggal di dalam firman The Tuhan. church belongs to Jesus. Gereja itu adalah milik Yesus. The church doesn't belong to the pastors. Gereja bukan milik dari pendetanya. Pastors are just the what you call the servant, Pendeta that hanyalah used by God pendeta hanyalah hamba yang digunakan dipakai oleh Tuhan to teach the congregation, untuk mengajar jemaat, to warn the congregation. untuk memperingatkan jemaatnya. So don't get angry with me Jadi jangan marah sama saya. because I just speak what God wants me to speak. Saya hanya mengatakan apa yang Tuhan ingin saya And katakan. then suddenly you say, why pastor always insult me? Terus Anda mulai bilang, oh kenapa pendeta tuh selalu mencela saya? Insult and sarcastic. Ya sarkastik ya, mengejek, What is menyinggung, sarcastic? Nyindir. That's right. Menyindir. I have no intention to sindir you. Ya, saya tidak punya maksud untuk menyindir Anda. But the word of God sometimes can sindir you. Tapi kadang firman Tuhan bisa menyindir And then you Anda. say, this pastor is terrible. Terus Anda bilang, wah pastor ini payah. Why he always sindir me? Kenapa dia selalu menyindir saya? Actually, I have no intention. I don't know what Padahal sebenarnya saya nggak tahu Anda what punya insults you, apa yang membuat Anda merasa and so I tersindir. become public enemies. Terus tiba-tiba saya menjadi lawan banyak orang. But hallelujah. Tapi amen. haleluya. That's why we have to speak the word of God. Itulah kenapa kita harus memperkatakan And firman so Tuhan. today, Jadi hari ini, if you remember last week, jika Anda ingat I minggu just talk a lalu, little bit. saya hanya mengatakan sedikit. I talk about Cain. Saya berbicara mengenai Kain. Why God did not accept his offering? Kenapa Tuhan tidak menerima persembahannya? Why? You remember? Kenapa? Anda masih ingat? Cain and Abel. Kain dan Habel. Okay, now we have three things I want to share with you this morning. Jadi ada Three things. 3 hal yang saya ingin bagikan bagi Anda pagi ini. 3 The hal. foolishness of Cain, Nabal, and Ananias. Kebodohan dari Kain, Nabal, dan Ananias. These three people Ketiga orang ini offer something mempersembahkan or sesuatu didn't offer atau tidak mempersembahkan to God. kepada Tuhan. And that's why they were not blessed. Dan itulah kenapa mereka tidak You diberkati. see, there are several, these three examples are classic. Dan ketiga contoh ini contoh klasik. Number one, Cain. All right, Yang pertama let's study it. adalah Kain. Cain. Mari kita Why is it mempelajarinya. important? Kenapa ini sangat penting? Let us look at Genesis chapter 4, verse 3 to 7, and Maria read. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. No, these verses, even though they are simple, Ayat-ayat ini meskipun ini sangat sederhana, but when I meditate on it, tapi pada saat saya merenungkannya, I find this is very, very serious. saya menemukan ini hal yang sangat-sangat Why is it serius. serious? Kenapa ini sangat serius? Because by giving the wrong offering, Karena dengan memberikan persembahan yang salah, we're trying to please God in our own way. dengan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita, Number one, yang pertama, He doesn't give you the blessing tidak memberikan kepada Anda because berkat God Tuhan. doesn't accept it. Karena Tuhan tidak menerimanya. And then even though you sacrifice, Meskipun Anda telah berkorban, listen, you dengarkan, sacrifice, Anda berkorban, memberikan korban, God doesn't answer. Tuhan tidak menjawabnya. I think that is very frustrating. Am I Saya right? rasa itu suatu hal yang sangat membuat frustrasi. Might as well you don't give to God. Mendingan Anda nggak usah ngasih aja kepada Tuhan. It's better to give to me. Lebih baik kasih ke saya aja. Why didn't God accept him? Kenapa Tuhan tidak You menerima see the classic, persembahannya? his brother Abel, Tetapi adiknya, si Habel, right? God was pleased with his offering Tuhan sangat senang dengan persembahannya. to the point that Cain Sampai akhirnya Kain could see bisa melihat that Abel was blessed. bahwa Habel diberkati. You know, the blessing is not like, oh, I feel the blessing. Oh, I feel the blessing. Berkat itu bukan seperti, oh aku bisa merasakan berkat itu, I aku bisa feel good. merasakan I berkat. feel good. I feel good. No, it's not that. Bukan itu. It is substance, you know. Itu Blessing. adalah sebuah seperti zat ya. You can feel the blessing. Engkau bisa merasakan berkat You itu. know God is blessing you. Anda tahu Tuhan memberkati Anda. You know your business is being blessed. Anda tahu usaha Anda You know diberkati your Tuhan. family is being blessed. Anda tahu keluarga Anda You diberkati. see how did Tante Beth knows she's blessed? Anda bagaimana Tante Bet bisa tahu keluarganya diberkati? Because the children bring blessing to him. Karena anak-anaknya membawa berkat itu The kepada dia. food is blessed on the table. Makanannya disiapkan di She mejanya. doesn't have to go shopping anymore. Dia nggak perlu lagi pergi belanja. You see her limited income. Jadi She has only limited penghasilan yang sangat terbatas. in Indonesia, in Jakarta, Di Jakarta it's impossible to live with just $1 million Sangat- rupiah income. sangat tidak mungkin untuk hidup dengan 1 juta. Who bless us? Siapa yang memberkati kita? God. Tuhan. You see, money is just the means. Jadi Anda tahu uang itu hanya alat. You may have a lot of money, Anda mungkin punya banyak but uang, that's not necessarily a blessing. tapi bukan berarti uang itu berkat bagi Anda. And why did Abel offering God bless? Dan kenapa persembahannya Habel itu I have diberkati? mentioned that before. Saya sudah sebutkan sebelumnya. That's because Itu karena God, our God, Karena Jehovah God, Allah In kita, the Allah Old Yehova Testament, di in the perjanjian Old lama requires that sacrifice with blood. mensyaratkan persembahan itu harus berupa darah. Abel Habel. offered the fruit of the animals. Dan Habel mempersembahkan buah dari binatang. You know, he has to slaughter Jadi dia harus membunuhnya and give to God. lalu diberikan And kepada God Tuhan. said, I like it. Lalu Tuhan bilang, oh, aku menyukainya. It's not that God is bloody, no. Bukan karena Tuhan itu seorang yang pembunuh berdarah, Yang bukan. mau darah. Yang mau peminum It's darah. because he's pointing to Jesus. Tidak, tetapi karena itu merujuk kepada Tuhan Jesus Yesus. one day has to sacrifice, Karena and suatu his hari- blood has to shed. Yesus harus dikorbankan dan darahnya harus diberikan. And so when Abel, sacrificed the blood, Pada saat Habel mempersembahkan darah itu, you know what happened? Anda tahu apa yang terjadi? God is pleased. Tuhan menjadi senang. But then what happened to Cain? Tapi Listen, kemudian apa yang terjadi dengan Kain? I want you to remember this. Saya ingin Anda This dengarkan. is Tuhan. important. I pray Ini sangat penting. Saya berdoa. today's message Hari ini, khotbah hari ini is a turning point to your spiritual life. adalah titik balik iman saudara. You know, I feel very bad. I know. Saya merasa sangat ini sekali. Many Christians Sedih. stumble. Saya sangat sedih karena banyak sekali orang Kristen itu tersandung, jatuh. Right? Maybe you were asked to give and give. Mungkin mereka diminta untuk memberi dan memberi. And then after you sacrifice so much, Setelah Anda mengorbankan, mempersembahkan begitu banyak,
You don't see the blessing. Anda tetap tidak melihat ada berkat. You don't see God comes and intervene your life. Engkau tidak melihat Tuhan datang dan mulai ikut campur dalam You say, urusan why hidupmu. God, why? Terus Anda mulai bertanya, kenapa Did Tuhan, I kenapa? give to you? Aku sudah memberi kepadamu. Didn't I listen to the pastor? Bukankah aku sudah mendengarkan kata pendeta And itu? how come I was not blessed? Sebagaimana mungkin saya tidak diberkati. I don't want that to happen in your life. Saya tidak mau hal ini terjadi dalam hidup saudara. So I have to speak this to you. Jadi saya harus mengatakan ini kepadamu. I want to tell you the keys. Hallelujah. Saya ingin mengatakan kepadamu kuncinya. So the keys to open to the treasure Jadi hunt, to the kuncinya treasure untuk that is being hidden. membuka pintu untuk menemukan harta karun itu. And you look what happened after that. Dan Verse- kemudian Anda lihat setelah itu apa yang terjadi. Let us continue to look just now Cain and Mari kita Abel lihat cerita on the berikutnya. last part. All right. He say, if you do Bagian. well, you see, Dikatakan kalau engkau berbuat baik. what do well means to give the things that God desires. That Apa is you itu? doing well. Apa itu berbuat baik? Berbuat baik berarti engkau memberikan apa yang Tuhan inginkan. What He wants, Apa yang dia inginkan? not what you want. Bukan apa yang kau inginkan. Then you Lalu will do kemudian- well as well. Lalu kamu akan berbuat In other baik. words, Dengan kata lain, God is not respecter of person. Tuhan tidak menghormati satu orang. God doesn't mean, okay, I like this guy, I don't like this guy. Terus bukan berarti Tuhan aku suka sama dia, terus aku gak suka sama orang yang itu. It depends on you. Ini sangat tergantung kepada saudara. When you offer something that God likes, Ketika Anda mempersembahkan sesuatu yang Tuhan suka, God says, you will be blessed as your brother. You will be blessed as your Tuhan brother. katakan engkau juga akan I diberkati seperti will bless saudaramu. you as well. Aku juga akan You don't have to memberkatimu. be angry. Engkau tidak usah You marah. don't have to be jealous. Engkau tidak usah You don't cemburu. have to jealous other people. Engkau tidak usah cemburu sama orang lain. Because if you do well, Karena kalau engkau berbuat baik, I berbuat will benar, bless you. aku akan If you memberkatimu. offer your sacrifice according to my Jika prescription, engkau mempersembahkan persembahanmu sesuai dengan cara yang sudah kutentukan, I will bless you. aku akan memberkatimu. But if not, Tetapi jika tidak, listen, jika if not, tidak, dengarkan baik-baik. sin lies at the door. Sin atau dosa sudah menanti di depan pintu. That means you gonna do wrong. Itu artinya engkau You akan will be berbuat tempted salah. to do something that is wrong. Engkau akan tergoda untuk Oh melakukan sesuatu my yang goodness. salah. The wrong offering Persembahan yang salah can lead you to sin. bisa membawamu kepada dosa. Why? Kenapa? Because you don't receive the blessings from the Lord. Karena engkau tidak akan peroleh berkat dari Tuhan. Oh, that frightened me. Dan itu sangat menakutkan bagi saya. That's why is it so important, church? Listen, Jadi ini why kenapa is it so ini important sangat penting to know Him, untuk mengenal to Dia, know what He desires from you? untuk tahu apa yang Tuhan inginkan dari engkau. Cain Kain doesn't understand. tidak mengerti hal ini. Number 2 Yang kedua is Nabal. adalah Nabal. Alright, Kain talking about the sacrifice that God is the sacrifice that is not accepted by God. Kain itu berbicara mengenai persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan. If I can say, Kalau saya boleh katakan, is the religion. ini adalah seperti agamawi. You know, religion is not God wants. Agamawi itu bukan apa yang Tuhan inginkan. Religion, God never accept religion. Segala hal yang sifatnya agamawi Tuhan tidak terima. Yes, religion promote good, Ya, agama mengajarkan kebaikan. but that doesn't mean God accept. Tapi bukan berarti itu Tuhan terima. Cain is Cain. the first one in the Bible Kain adalah yang pertama di dalam Alkitab that want to set up a new religion that Yang- please God. yang ingin membuat sebuah agama baru untuk menyenangkan hati Tuhan. The first one. Yang pertama kalinya. He wants to bring offering, Dia ingin membawa persembahan not in according tidak sesuai to what God wants. dengan apa yang Tuhan inginkan. I want you to listen. Saya ingin Anda dengarkan. Religion can Agama never save us. tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Religion Agama doesn't bless us. tidak memberkati kita. You need a personal God Engkau membutuhkan Allah yang
pribadi. God who created you. Allah yang menciptakan engkau. Number 2, Yang kedua, Nabal. Nabal. Nabal is a believer. Nabal adalah seorang yang percaya, orang yang berpercaya. But Nabal withholds the blessing. Tapi Nabal itu menahan berkat. He is so blessed. Dia sangat diberkati. But he is a fool. Tapi dia itu seorang yang bodoh. I can't believe this guy. Saya benar-benar tidak bisa menyangka Let us ini. look at 1 Samuel 25. Mari kita lihat di 1 Samuel 25. Oh, this is wonderful. I want you to go back and read this Bible. Anda these pulang verses. dan baca lagi ayat-ayat ini. Trust me, church, trust me. Percaya saudara. When you meditate these words, Ketika engkau renungkan firman Tuhan ini, God will give you the understanding. Tuhan akan berikan kepadamu pengertian. Many years in my ministry, Jadi sepanjang tahun-tahun pelayanan saya, I ministered, many years, saya sudah melayani bertahun-tahun, more than 20 years. lebih dari 20 tahun. I didn't have big ministry. I don't have big Saya ministry. tidak memiliki pelayanan yang besar, But what I noticed, tapi yang saya perhatikan, the people who abide in God's word, orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, they will be blessed. mereka akan diberkati. Not the people who just experience the anointing. No. Bukan orang-orang yang menikmati urapan. Now, I see people get healed by God's power. Saya lihat orang-orang juga disembuhkan I oleh see kuasa people Tuhan. touched by God. Saya lihat orang-orang dijamah oleh Tuhan. But that doesn't guarantee that they'll change. Tapi itu bukan jaminan maka orang itu bisa berubah. Listen, Dengarkan, you need God. engkau membutuhkan Tuhan. Not just on Sunday. Bukan cuma pada hari Minggu You saja. need God every day. Engkau membutuhkan Tuhan setiap If hari. you want to receive breakthrough, Kalau Anda ingin menerima sebuah terobosan, trust me. percayalah saudara. Last week we talked about the Ark of the Covenant. Minggu lalu kita berbicara mengenai tabut perjanjian. Only in the presence of God, Hanya di hadirat Tuhan. the dead is raised. The dead Orang is yang mati dibangkitkan. raised. Remember last week I told you, Minggu lalu Anda ingat saya katakan, nothing is impossible with God. tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. The most hopeless situation Bahkan situasi yang paling tidak berpengharapan can be changed by His bisa power. diubahkan oleh kuasanya. Hallelujah. Give God the Haleluya. glory. Berikan Amen. kemuliaan bagi Give Tuhan. God Amin. the glory. Only in His presence. Hanya dalam hadiratnya. So today I'm going to say the same thing. Jadi hari ini saya akan mengatakan hal yang sama. Nabal was so Nabal. much blessed. Nabal itu sangat Look at diberkati. 1 Samuel chapter 25, Lihat 1 Samuel pasal 25 verse 2. ayat 2. Look, read. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Yang mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud, Okay, I want to introduce you this called Mr. Nabal, saya ingin kasih tahu Anda mengenai Pak Nabal, the most stupid man in the world, orang yang paling bodoh di because dunia. his name is called foolish. Karena arti namanya artinya So bodoh. don't give a baby named Nabal. Jadi jangan kasih nama anakmu Nabal. Alright, Nabal is very close to Sebel. Nabal tuh deket banget dengan Sebel. So Sebel and Nabal are brothers. Sebel dan Nabal tuh saudaraan. Why I say he is foolish? Kenapa saya katakan dia bodoh? You see, Nabal is so rich, right? Anda tahu bahwa Nabal itu Do you know sangat 3,000 sheep she kaya. owns? Dia punya 3.000 kambing. And she has the most beautiful wife in the world. Dan dia punya istri yang paling cantik di dunia. Oh, the wife is beautiful, Oh. Abigail. Istrinya sangat Not cantik, only Abigail. beautiful. Bukan cuma cantik. Look, beautiful is just outside. Kalau cara cantik itu cuma di luar. This wife has wisdom. Tapi ya, istrinya ini memiliki I'm kebijaksanaan. sorry, I find very rare these days. Dan itu sangat jarang sekali hari-hari ini. Sorry, Akhir-akhir wife, maaf sorry. ya para istri. You know, to have mostly are beautiful, Kebanyakan itu cantik di luar, but no wisdom. tapi tidak bijak.
Some got wisdom, Beberapa punya bijak, but bisa maybe bijak, outside not so pretty. tapi dari luar tidak terlalu cantik. But this guy Tapi orang ini, si has a Nabal, very beautiful wife memiliki istri yang sangat and cantik very smart. dan sangat Hallelujah. pintar. Intelligent. Amen. Intelligent. Oh, I pray my boys will get girls Saya like berdoa Abigail. supaya anak-anak saya juga mendapatkan wanita Then yang will seperti itu. please my heart. Dan hati saya senang. Or as when they bring it to home, Atau suatu hari mereka bawa pulang, they bring something like Nabal home, terus mereka bawa seperti Nabal, menyebalkan, menyebalkan. then I'll be very sebal. Jadi saya akan sangat sebal. Anyway, this is powerful. Jadi ini sangat luar biasa. He is rich. Dia sangat kaya. He has wonderful wife. Dia memiliki istri yang cantik. But this man is foolish. Tapi orang ini sangat bodoh. Why foolish? Kenapa bodoh? Because he doesn't, listen. Dengarkan. Because he doesn't care about the things of God. Karena ia tidak mempedulikan sedikit pun hal-hal mengenai Tuhan. He doesn't care what God is doing. Ia tidak peduli apa He yang sedang Tuhan doesn't kerjakan. know David. Ia tidak mengenal Daud. He doesn't know who protects him. Ia tidak tahu siapa yang selama ini melindungi dia. He is blinded. Dia sangat buta. What happened? Look at Apa yang verse 3. He terjadi? said, when David heard in the wilderness that Ayat Nabal 3. was shearing his sheep, David sent 10 young men, and David said to young men, go up to Carmel, go to Nabal, and greet him in my name, and go on. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. So one day David and his men, Jadi suatu kali Daud dan anak buahnya, you know, they were in the wilderness pursued by Saul. jadi mereka ini sedang ada di padang gurun, dikejar-kejar oleh Saul. Just like a normal, you know, if it just like in every country. Ini sangat normal sekali In every seperti culture. layaknya di berbagai negara, di There's berbagai always kebudayaan. different opinions. Selalu ada opini yang berbeda. You know, if we live in David's time, Jadi jika kita hidup di masanya Daud, and then we don't have the Spirit of God to discern. dan kalau kita tidak memiliki roh Allah untuk bisa You know, melihat, you will menilai. probably think that no, David rebels. mungkin kita akan berkata, oh si Daud ini pasti memberontak. David is a horrible person. Daud ini orang yang sangat jahat. He is not faithful to his father-in-law. Dia tidak setia kepada ayah You mertuanya. know, you can have many opinions Jadi at that time. Anda bisa memiliki opini yang But berbeda pada of waktu course, when itu. you look at the history, Tapi tentu saja kalau Anda mulai melihat you look sejarah, from afar, Anda melihat dari oh, you jauh, can see very clearly. dan Anda bisa melihat dengan sangat jelas. But when you are inside, Tapi ketika engkau ada di dalamnya, sometimes you are confused. kadang-kadang kita jadi bingung. Why are you confused? Kenapa bingung? Because you don't have the Spirit of God. Karena engkau tidak memiliki roh And so Allah. what happened? Jadi apa yang terjadi? Nabal was rich. All right? Nabal ini sangat kaya. Oke? And do you know that his sheep and his men Anda tahu bahwa kambing dombanya dan anak buahnya were protected by David's men. itu semua dilindungi oleh anak buahnya And Daud. David's men has no intention to rob them. Dan anak buahnya Daud tidak memiliki maksud In untuk fact- merampok mereka. In fact, David, you know, he always has the heart to protect his people. Bahkan Anda tahu bahwa Daud memiliki hati yang senantiasa ingin melindungi rakyatnya. David would sacrifice his and his men Daud mengorbankan dirinya dan diri to anak buahnya rescue people from other cities. untuk menyelamatkan orang-orang dari kota-kota lain, You know, to fight against the Philistines. untuk melawan bangsa Filistin. David has the heart. Daud memiliki hati, And David has a mandate. Listen, dan Daud David memiliki has a mandat. mandate.
Daud memiliki mandat. David was anointed by God Daud diurapi oleh to Tuhan replace King Saul. untuk mengganti Raja And Saul. he was in the tough time. Dan ia ada di waktu-waktu yang He sangat was sulit. running away. Ia sedang berada dalam pelarian. He needs help. Ia membutuhkan Listen, bantuan. church, he Dengarkan needs jemaat. help. Daud sedang membutuhkan bantuan. And God Dan Tuhan, actually called this Nabal sebenarnya Tuhan ini memanggil Nabal to bless him. untuk memberkati Daud. To bless him. Untuk memberkati Daud. It's not much. Tidak banyak. It's not much compared to what he has. Tidak banyak dibandingkan dengan apa yang Because Nabal punya. Nabal is very rich. Karena Nabal itu sangat kaya. And David never asked him every day. Dan Daud tidak selalu setiap hari He minta said, sama dia. on a good day, Dia katakan hanya pada hari raya. a day that is celebrated. Di hari di mana ada perayaan. And David feel that, would you bless us whatever you can Dan bless? Daud bilang, bisa nggak kamu memberkati kami dengan apa aja deh yang kamu punya. Because you are rich. Karena engkau sangat Just kaya. spare us. Coba sisakan And sedikit because buat we have kami. been protecting you as well. Dan juga karena kami selama ini sudah melindungi engkau. But what did Nabal reply? Tapi apa balasan dari Nabal? Oh, this David, who is this? Oh, Daud, siapa nih Daud nih? I don't know this man. Saya tidak tahu You orang look at what ini. he says. Anda lihat apa yang dia katakan. He said, who is David? Who is the son? There are Dikatakan- many servants nowadays who break away each one from the master. Siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari He tuannya. was talking, David, he rebelled against Saul. Dikatakan bahwa Daud, kamu ini He memberontak broke terhadap away Saul. from Saul. Engkau telah kabur dari That's what he Saul. said. Itu yang dikatakan oleh Nabal. He didn't know about the inside story. Dia tidak mengerti cerita yang sebenarnya. Or, listen, he didn't even want to find out. Atau mungkin bahkan dia tidak peduli, dia tidak mau cari tahu apa yang sebenarnya. He didn't care. Dia tidak peduli. I don't care. Aku nggak peduli. It's a very bad attitude. Ini sikap yang sangat buruk. Church, this is very bad attitude. Jemaat, ini adalah sikap yang sangat buruk. Sometimes God will send people Kadang Tuhan akan mengirimkan orang-orang. and tell you, Dan Tuhan bilang berkata kepadamu, actually God wants to bless you, sebenarnya Tuhan ingin memberkati engkau. right? Benar? But not his wife. Tapi tidak hanya dengan istrinya. Abigail heard about this. Abigail mendengar mengenai hal ini. He immediately inquired from his servants. Dia buru-buru segera mengumpulkan hamba-hambanya. Inquire. Ia meminta mereka, Inquire. tanya. He inquire. Find out. Oh, dia mencari tahu. Who is David? Siapa ini Daud? Did he really protect you? Apakah dia benar-benar sudah melindungi engkau? And his people said, yes, David has been very nice, Dan anak buahnya ini bilang, oh ya, Daud itu sangat baik. He's a man of God. Dia benar-benar seorang yang hamba We Tuhan. should help him. Kita harus menolong dia. We always feel safe when David people around. Anda tahu kami selalu merasa sangat aman kalau ada orang-orangnya Daud di sekitar See, kami. Abigail Jadi Abigail is wise. adalah bijak. And so she quickly, gather things and all the bread and all the food and Dia. bring to David. Jadi dia segera si Abigail ini buru-buru mengumpulkan makanan segala halnya dan dia bawa kepada Daud. And she humble herself. Dan dia merendahkan dirinya. And so David did not come and kill. Jadi Daud tidak datang dan membunuh David mereka. wanted to kill Nabal. Jadi Anda tahu bahwa Daud ini berusaha untuk membunuh Nabal. Well, that was wrong. Itu juga salah. That's why Abigail said, no, you don't do that. Jadi Abigail katakan tidak, jangan lakukan We itu. cannot force people to give. Engkau tidak bisa memaksa orang untuk memberi. Let God be the judge. Biar Tuhan yang menjadi hakim. And what happened? Jadi apa yang terjadi? What happened? Anda tahu apa yang terjadi? Listen, look at this one. Look at this. When Abigail came back after meeting David, Dengarkan, kepada saat Abigail kembali setelah dia bertemu dengan Daud. you know what Nabal was doing? Anda tahu apa yang sedang Nabal lakukan? He was feasting. Ia sedang berpesta. Feasting. Makan-makan. Verse 36 to 38. Ayat 36 sampai 38.
Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Nabal used his wealth only for himself. Nabal menikmati kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Oh, he enjoyed. Dia menikmati semuanya. He didn't care about David. Dia nggak peduli He soal didn't care Daud. about God's kingdom. Dia nggak peduli tentang kerajaan He Allah. didn't even know that David was sent to protect him. Dia bahkan tidak tahu bahwa Tuhan mengirim Daud untuk melindungi dia. Sometimes we do not know Kadang kita pun tidak tahu that God sent his angels to bahwa protect us. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menjaga kita. And yet when God says, come, give to me, give for my works. Terus Tuhan katakan, mari datang, berikan, marilah memberi kepadaku, kepada pekerjaanku. Aduh, Always ask for money. selalu minta uang. Never inquire. Tidak pernah mencoba cari Same tahu. like other church. Ini paling sama seperti gereja yang lain. Church, we must be able to discern. Jemaat, kita harus bisa untuk mendengar. We must learn how to give. Kita harus belajar memberi. And what happened Jadi apa yang terjadi with all his wealth? dengan semua kekayaannya? In the end, Pada akhirnya, he couldn't take anything. dia tidak bisa mendapatkan apapun. If only Nabal blessed David, Jika seandainya Nabal memberkati Daud, his name will be changed into wisdom. namanya dia akan diganti artinya menjadi bijak. He probably would sit at the tail of David, Mungkin at nanti the dia table akan of David when duduk. David becomes king. Akan berduduk di sebelahnya di mejanya Daud pada saat ia menjadi raja. You look at Abigail. Anda lihat Abigail. Abigail was called Abigail kemudian dipanggil and became his wife. dan menjadi istrinya Daud. What an honor. Suatu kehormatan. Hallelujah. Amen. Haleluya. Amin. Tell your neighbors, be Katakan like sebelah Abigail. kiri kanan kirimu, jadilah seperti Abigail. Say to your neighbors, be Katakan like kanan Abigail. kirimu, jadilah seperti Please Abigail. don't be like Nabal. Tolong jangan jadi seperti Nabal. Don't be like Nabal. Jangan menjadi seperti Be like Nabal. Abigail. Jadilah seperti Abigail. Then our friend here, how can I be like Abigail? Terus teman So kamu much sebelah, oh gimana mungkin saya bisa jadi Abigail? That's the wisdom of Abigail, right? Bijak atau kebijaksanaan dari Abigail. So the second offering that is not accepted. Jadi ini adalah persembahan yang kedua Very yang sad. tidak diterima. Ini sangat menyedihkan. In all his abundance, Dari semua kelimpahannya, he doesn't know how to give. dia tidak tahu caranya memberi. You know, David was called to establish God's kingdom. Anda tahu bahwa Daud dipanggil untuk mendirikan He was kerajaan Allah. facing a lot of problems. Ia menghadapi banyak masalah. Only Abigail understands. Hanya Abigail yang mengerti. This is a fantastic woman. Ini wanita yang And she sangat luar prophesied over biasa. David. Dan dia bernubuat mengenai He said, Daud. one day you will be king. Dikatakan suatu hari engkau akan menjadi raja. He said, one day you will be king. Dikatakan bahwa suatu hari engkau akan menjadi raja. Then whatever you do now will affect your Dan reputation. apapun yang engkau future. kerjakan hari ini akan berpengaruh kepada reputasimu kelak. This is a tremendous wife. Ini wanita, istri yang sangat luar biasa. Amen. Amin. So husband, pray for your wife. Jadi para suami doakan That istrimu they too might have the wisdom of supaya Abigail. mereka juga memiliki kebijaksanaan seperti Abigail. Amen. Amin. And wives, pray for your husband. Dan istri doakan suamimu Don't be like Nabal. supaya jangan seperti Nabal. Be like David. Amen. Jadilah seperti Daud. Amin. You all love one another. So number 2, we see again, Jadi yang kedua kita melihat lagi, don't withhold your offering. jangan menahan persembahanmu. Bible says, do not withhold the Firman Tuhan, blessings that you have the power to bless. Firman Tuhan katakan jangan menahan berkat yang bisa engkau berikan. We must have the accountability of our wealth to God. You know, Kita give harus account. bisa mempertanggungjawabkan berkat kita kepada Tuhan. You know, let me tell you, Nabal was foolish, but he was blessed financially. Saya mau kasih tahu bahwa Nabal itu bodoh tetapi dia diberkati Do you know secara why he was keuangan. blessed?
Anda tahu kenapa dia diberkati? Because he was the descendant of Caleb. Karena dia adalah keturunan dari Kaleb. Caleb was a mighty man. Kaleb itu orang yang sangat perkasa. And when every time when you have an ancestor who are godly, Ketika engkau memiliki nenek moyang yang sangat saleh somehow hidupnya, it will takut Tuhan, affect the descendants. bagaimanapun itu bisa mempengaruhi keturunannya, And they are blessed. dan mereka itu That's diberkati. why church, if you want your children and your grandchildren to be blessed, Jadi listen, jika Anda ingin supaya anakmu dan cucumu diberkati, dengarkan, be godly. jadilah seorang yang takut They will Tuhan. be blessed. Mereka akan diberkati. I don't know if I've told you before. Saya tidak tahu apakah saya pernah katakan ini kepada They Anda. have made this study on two households. Jadi saya mempelajari ada 2 rumah In tangga America, in di Amerika. One is a godly man of God. Satu adalah seorang lelaki yang sangat takut Tuhan. The other one was a sinner. Yang satunya lagi adalah seorang yang berdosa. And this one traced the family roots. Lalu kemudian keduanya Not itu the family, kita the lihat descendants. melihat keturunan dari kedua keluarga ini. You know how many descendants the Jadi children? ada Children they beberapa study, they anaknya, they anaknya. trace. Lalu mereka mempelajari dan mereka mencari tahu, mereka ikuti keturunannya. And it was surprised. Dan ini sangat mengejutkan. You know, the man of God, Dan orang yang takut Tuhan ini, his children Anak- and his grandchildren, anak-anaknya, cucunya, they are either professors in the university. mereka entah jadi profesor di universitas, They are, leaders in the government, mereka menjadi pemimpin di dalam pemerintahan, lawyers, pengacara, doctors, dokter, and they are tremendous blessing to the nation of America. dan mereka keluarga ini menjadi berkat yang sangat besar bagi bangsa Amerika. And you know the descendants of the sinners? Dan Anda tahu keturunan dari orang yang berdosa ini, They are either prostitutes, mereka entah menjadi seorang pelacur, gangsters, jadi gangster, many are prison, banyak berakhir di penjara, killed, membunuh, murdered, melakukan pembunuhan, dibunuh, a big liabilities to the nation of America. menjadi beban tanggungan yang besar bagi bangsa Amerika. Which one do you want? Yang mana yang Anda mau? You choose. Anda yang pilih. If you want the blessings that continue to flow, Kalau Anda ingin berkat yang terus mengalir, let me share with you. ini saya katakan kepada Anda, Walk with God. berjalanlah bersama Tuhan. Walk doesn't mean that, you just want blessing. No. Berjalan bersama Tuhan itu bukan cuma pengen berkatnya terus, tidak. Not covetous. People, I want. Bukan kepengen No, ini, church. pengen itu, enggak, bukan. Learn to give. Belajarlah memberi. Learn to be the blessing. Belajarlah untuk menjadi berkat. Learn to be the channel of blessing. Belajarlah menjadi saluran berkat. Don't be the cause of problem. Jangan menjadi sumber masalah. Amen. Amin. And then you will be blessed. Dan engkau akan diberkati. Number 3. Yang ketiga. Hallelujah. So these 3 things, Jadi ketiga hal ini, I want you to really take note. saya ingin supaya Anda benar-benar perhatikan. Because I give you the keys Karena saya memberikan kepada Anda kuncinya to open the windows of heaven. untuk membuka pintu surga. So that you will be blessed. Jadi supaya engkau diberkati. Number 3 is Yang ketiga, in the New Testament. di perjanjian baru Is Ananias and adalah Sapphira. Ananias dan Acts Safira. chapter 5 verse 1 to 7. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 7. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. So we know this Ananias. Jadi kita tahu ini Ananias. You see, God doesn't ask you, listen, God doesn't Jadi- ask you how much you have to give. No. Tuhan itu tidak pernah minta kepada Except Anda for berapa yang Anda punya kecuali perpuluhan. Yeah, so I believe this story you can read it very clearly. Saya yakin Anda bisa, dari cerita ini Anda bisa baca dengan sangat jelas. He has this piece of land, Dia memiliki sebidang tanah, just like
Some of us. Jadi seperti sebagian dari kita. You know what? Very hard to sell. Sometimes it's hard Jadi to sell property. kadang-kadang properti itu susah sekali untuk dijual. So begin to ask people to pray. Jadi terus kita minta orang untuk mendoakan I say properti maybe. kita. I say maybe. Misalkan contoh. He said, hey, if I sell this land, I'm gonna give 70% Jadi to terus God. dia bilang, Please pray, ya. Tolong doain ya nanti kalau laku sekian persen buat kamu. Gitu. No, not for you, for God. For God, oke. So the church people, happy, let's pray. Jadi orang-orang gereja, semangat ini kita doain. And pray, and through the land or whatever property is being Ketika sold. didoakan kemudian, terjual properti ini, tanah ini. And when the money comes in, Jadi ketika uang itu masuk, his heart change. hatinya berubah. How many of you sometimes do like that? Berapa dari antara kita kadang Thank kita God you seperti haven't itu. died. Untung kalian, puji Tuhan kita tidak mati. Why God still merciful? Karena Tuhan masih berbelas kasihan. You promise Engkau sudah berjanji, not to man. bukan kepada manusia. You promise to Engkau God. berjanji kepada Because you Tuhan. tell people, Karena engkau bilang I'm kepada gonna orang-orang, give God 70%. aku akan berikan kepada Tuhan 70%. Maybe a Mungkin. certain amount. Mungkin ada jumlah tertentu. But then when you give, Tapi pada saat engkau you memberikannya, discount. engkau kasih You are diskon. like the department store. Seperti department store. You like to give discount. Kita suka kasih diskon. But God doesn't like to be discounted. Tapi Tuhan tidak suka diberikan diskon. You understand? Anda mengerti hal ini? We are not serious. Kita tidak serius. We want to show people, look, I give. Kita ingin tunjukkan kepada orang, lihat aku sudah memberi. But we give actually with a discounted Tapi amount. sebenarnya kita memberi sesuatu yang sudah dipotong, sudah dikurangi. God is not pleased. Tuhan tidak senang. And this judgment is crazy. I mean, the Dan judgment is... penghakiman ini sungguh-sungguh mengerikan. I mean, he died instantly. Ya, dia mati langsung saat itu juga. And the wife? Dan istrinya, She is not Abigail. dia bukan Abigail. She is as foolish as Ananias. Dia sama she's as foolish bodohnya. as Ananias. Sama bodohnya dengan Ananias. So husband and wife in one team, Jadi suami dan istri satu tim, but doing the wrong thing. tapi melakukan hal yang salah. So don't be on the team that is doing the wrong thing. Jadi jangan gabung dengan tim yang melakukan yang salah. In the end, Pada akhirnya, I support my husband, ya, saya dukung suami saya, but she supports the wrong thing. tapi ia mendukung hal yang salah. And God is not pleased. Dan Tuhan tidak senang. So when the Sapphira come, Peter. Tapi waktu Safira I also datang, give it." Petrus, aku juga berikan ini Petrus. And Peter said, Dan Petrus katakan, you still lie. engkau masih bohong. She still lied. Dia She didn't know masih that her bohong. husband is dead. Dia nggak tahu kalau suaminya sudah mati. And both of them died. Dan akhirnya mereka berdua mati. What does it speak? Itu berbicara mengenai apa? Now we may not die. Hallelujah. Mercy of Sekarang God. mungkin kita tidak mati, haleluya, karena But kemurahan don't do Tuhan. it when the anointing, when the revival comes. Tapi jangan lakukan ketika kebangunan Don't do rohani that. terjadi, jangan Don't lakukan do hal that. itu. Because God may use a servant of God and just Mungkin. prophesy like David did. Kemudian nanti Tuhan akan gunakan Yulah. hambanya dan dia akan bernubuat melawan engkau. And then Engkau sudah suddenly you berbohong. died here. Tiba-tiba Anda mati very di sini. difficult. Dan ini sangat susah sekali. Yon and a few you guys got Ion to dan bury the semua body. harus gotong. So don't do it. Please jangan lakukan hal itu. But let me share with you something. Tapi mari saya bagikan. If you promise Jika engkau berjanji to God, God never asked you to promise. Listen. kepada Tuhan, dengar, Tuhan tidak pernah meminta so you engkau don't untuk berjanji. simply promise. Jadi jangan seenaknya kita berjanji. promise, Kalau engkau berjanji, You better fulfill it. sebaiknya engkau tepati. If not, don't promise. Kalau tidak, mending gak usah berjanji. It's an awesome thing. Karena ini hal yang sangat, God doesn't play fool. karena Tuhan tidak bermain-main. You see. Dia sangat serius. We might not die physically, Mungkin kita tidak mati secara fisik, but spiritually we are dead. tapi secara If we roh don't kita mati. repent, Kalau kita tidak bertobat. if we don't repent, Kalau kita tidak bertobat, we have to repent. kita harus bertobat. So church, I give you these 3 keys. Jadi jemaat sekalian, saya berikan kepada Anda 3 Tell you kunci these are ini. not something that is pleasing. Saya ingin katakan ini ada hal yang tidak What menyenangkan. are the things that please God? Apa hal-hal yang menyenangkan Let me hati share Tuhan? with you. Hallelujah. Mari saya bagikan, haleluya. Let us read Psalm 51. This Mari is kita what baca Mazmur God 51. desires Ini from you. apa yang Tuhan inginkan dari kita.
Verse dari Anda. chapter 51, Psalm, verse 16 onwards to Mazmur 19. 16 to 19. 51 ayat 16 sampai 19. I want you to read this carefully Saya ingin Anda baca so you don't misunderstand the scriptures. 16 to 19 ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Yeah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Continue. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Amen. Amin. Listen this very carefully. These Dengarkan. verses, if you don't read, you think that God doesn't require the sacrifice. Kalau Anda tidak baca ayat ini dengan seksama, maka Anda akan melihat bahwa Tuhan tidak membutuhkan korban bakaran. No, this is not what he says. Bukan itu yang He dikatakan. said, before you give the offering on the altar, there is the Dikatakan, animals and all these things. Sebelum engkau memberikan persembahan korban bakaran di atas mezbah That is itu, your offerings to God. All jadi right? itu berarti persembahan Anda In kepada our Tuhan. church, is, the things or the money you give to God. Di gereja misalkan uang atau apapun yang engkau berikan kepada Tuhan. He said, number one is not that. Number one is not that. Dikatakan yang pertama adalah itu bukan 16. He said, you do not desire. Verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit. karena korban sembilan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. That means you are broken, you are humble. Itu berarti engkau hancur, engkau Contrite heart. merendahkan dirimu. Contrite heart. Hati yang patah, Remuk. remuk, Right? patah dan remuk. This you will accept. Ini yang engkau menerima. Hardened heart is not accepted by God. Hati yang keras tidak bisa diterima oleh So Tuhan. if you have a hardened heart, Jadi kalau engkau memiliki hati yang keras, unforgiveness, tidak ada pengampunan, anger, kemarahan, when you come to God, ketika engkau datang kepada Tuhan, rebellious, memberontak, whatever you give apapun yang engkau berikan, is vain. semuanya sia-sia. Dengarkan. Number one God wants is to have brokenness, Pertama, Tuhan menginginkan jiwa yang hancur, yang merendahkan. humility, Kerendahan hati, contrite, hati yang remuk. and say, God, I come to you. Katakan, Tuhan, aku In the datang multitude kepadamu. of your mercy, Dalam kebesaran kemurahan-Mu, I give to you. aku memberikan kepadamu. Then God says, what the next verse? Lalu Tuhan katakan apa ayat berikutnya? Then you shall be pleased with the sacrifices of righteousness, and then with offerings and whole burnt offering they shall offer bull on your altar. Maka engkau akan berkenan 18. kepada korban yang benar. Is it? 18. Yeah, okay, correct. 19, yes. Right? And then, verse 20. Then you shall be pleased with the sacrifices of the Korban yang benar, righteousness. ya. Then only this offering is pleasing before Nah, God. barulah maka persembahan ini menjadi menyenangkan akan hati Tuhan. So before you give anything, Jadi sebelum engkau memberikan sesuatu, apapun Number itu. Yang pertama, is give your heart berikan hatimu with humility. dengan kerendahan hati. Then you bring the offering. Lalu engkau bawa persembahan. Then God will accept. Baru Tuhan akan menerima. And then God will bless you. Lalu Tuhan akan memberkatimu. Don't give when your heart is not right. Jangan berikan ketika When hatimu tidak don't benar. give, when you don't feel I was forced to give. Jangan memberi karena engkau merasa aku dipaksa untuk memberi. Or don't give because you want to let people see. Jangan memberi karena engkau ingin supaya orang lain melihat engkau memberi. You give because you are happy. Engkau memberi You karena engkau give senang. because you want to give the God who loves you. Engkau memberi karena engkau ingin memberi You kepada must Tuhan yang be driven mengasihimu. by that motive. Engkau harus didorong oleh motif yang seperti Then itu. you will be. Barulah engkau akan diberkati. Amen. Amin. Then you look at this. Jadi kemudian kau lihat After ini. Dick Binga laid that foundation, then I want to show you Setelah dasar yang tadi saya berikan, saya ingin tunjukkan kepada Anda. how David gave to God in 2 Samuel chapter 24. Bagaimana Daud memberi kepada Tuhan di 2 Samuel pasal 24. Now I want you to learn this thing very, very carefully. Saya ingin Anda mempelajari ini dengan sangat hati-hati. God was angry with David. Tuhan sangat marah kepada Daud. You know why?
Anda tahu kenapa? Because he made a census. You know, he counted his people. Karena ia melakukan sebuah sensus yang dia menghitung rakyatnya. You know, in the Old Testament, Anda tahu di you don't Perjanjian Lama, simply count people. engkau tidak boleh menghitung jumlah Because orang. when David was driven by pride. Karena pada saat itu Daud didorong oleh Why? kesombongan. He got so much army, you know. Karena ia mau, kenapa? So Karena he ia want to memiliki know pasukan how yang many besar. people are under him. Jadi dia ingin tahu ada berapa orang yang So ada di he bawah asked dia. people to count. Jadi dia minta orang-orang untuk mulai menghitung. And that God was not pleased. Dan itu Tuhan tidak senang. And God put judgment on him. Dan Tuhan menaruh penghakiman And he atasnya. was given 3 choices. Dan dia diberikan 3 pilihan. And David chose, you know, that in 3 days being killed by God. Dan dia memilih dalam 3 hari dibunuh oleh Verse Tuhan. 10. Ayat 10. You see, David's heart condemned him after he had numbered the people. So David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done, but now I pray God, take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. You see, in the Old Testament, Anda tahu Perjanjian Lama, thank God we are in the New Testament. puji Tuhan In kita ada the di Old Perjanjian Testament, Baru. every sin has consequences. Di dalam Perjanjian Lama setiap dosa ada Even konsekuensinya. after David confessed and asked for forgiveness, Bahkan setelah Daud mengaku dosanya dan meminta ampun, yet still the judgment comes. tetap saja penghakiman itu But datang. not in the New Testament. Tetapi tidak dengan Perjanjian Baru. It can be removed, the judgment, because Penghakiman itu bisa disingkirkan. Jesus has died for us. Karena Yesus sudah mati In bagi the New kita. Testament, say, God, forgive me. Di Perjanjian Baru, Tuhan And we ampuni receive aku. a lot of grace and mercy. Dan kita menerima banyak kasih karunia dan Amin, kemurahan. haleluya. Amin, Are you glad to be haleluya. in the New Testament? Anda senang berada di Perjanjian Baru? Yes, Ya, because He is a merciful God in the New karena Testament. di And dalam what Perjanjian happened? Baru Tuhan itu penuh dengan kemurahan. And you will say the 3 conditions here. Dan Tuhan katakan God says kondisi. 3 things. Go and tell David, verse 12, he said, I offer you 3 things, choose one of them for yourself. Verse 12. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. And these 3 choices, I don't like to get these 3 choices from Dan God. 3 pilihan ini, saya nggak suka ketiga pilihan dari Tuhan ini. Because none of them is good. Karena tidak ada satupun yang baik. Because the judgment comes. Karena God ini says, you penghakiman pilihlah sudah yang mana lah. Jadi kamu pilihlah yang mana. It's not pilih baju what you like. Tidak pilih baju seperti yang Anda suka, yang Or mana Anda pilih your suka. blessings. Atau pilih aja berkat kamu, mau yang mana But suka. pilih the judgment that you want. Tapi pilihlah hukuman yang engkau inginkan. And David chose. Dan Daud memilih. He said, you see, he said, verse 13, he said, shall 7 years of famine come to you? Or flee 3 months before your enemies? Or 3 days plague in your land? Ayat 13, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? And David said, let the plague come for 3 days. Lalu kata Daud, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab besar kasih sayang, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. And then that day God begin to kill the people of Israel. Dan hari itu Tuhan mulai membunuh orang-orang Israel. And David cried out. Dan Daud menangis. You know, David is such a man of God. Anda tahu bahwa Daud ini orang yang sangat He takut said, Tuhan. God is my mistake. Jadi katakan, Tuhan ini salahku. Don't judge them. Judge. Jangan hukum mereka, hukum aku. You see, this is a responsible leader. Jadi ini adalah pemimpin yang But then you bertanggung can't jawab. listen. The action of the leader affect the congregation. Tapi engkau tidak bisa ini karena The action of the leader affect the congregation. action atau sikap yang diambil, keputusan dari pemimpin itu berpengaruh kepada bawahannya, anak buahnya yang dia pimpin. So I have to live correctly Jadi saya harus hidup benar so that you might be blessed. supaya engkau juga diberkati. If I made the wrong action, Jika saya mengambil langkah yang salah, the congregation might receive the consequences. jemaatnya juga akan menerima konsekuensi. Now I want to share with you something here. Saya ingin membagikan sesuatu. Verse 18. Ayat 18. And Gad came that day to David and said, go up, erect an altar to the Lord on the threshing floor of Arona the Jebusite.
Maka datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Listen, because God angel begin to kill God's people. Karena malaikat Tuhan mulai membunuh umat Tuhan. And he witnessed people start dying. Dan dia melihat orang-orang mulai pada mati. And David wanted to quickly build the altar and ask for forgiveness. Dan Daud ingin buru-buru segera membangun mezbah itu dan meminta ampun dari I Tuhan. don't know if the plague lasted 3 days. Saya do not tidak know. tahu apakah tulah ini berlangsung selama 3 hari. But one thing I know, Tapi satu hal yang saya tahu, when David erected the altar, ketika Daud membangun altar ini, the plague stopped. tulah ini berhenti. But let's look at it. Berarti mari kita lihat. Verse 21. Ayat Verse 21. 20. You read 20, 21, Ayat and 20. 22. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja Please dengan... read this one, please underline. Tolong di garis bawahi. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Listen. This is an important lesson. Dengar, ini pelajaran yang sangat So penting. David wanted to build the altar. Daud ingin segera membangun mezbah ini. And you know he is a king. Dan Anda tahu dia ini raja. And Arauna said, you know, take my things, just take. Just take. I have cows here, I have wonderful sheep. You just take whatever you want. Dan Arauna bilang, ini semua buat engkau. Kambing, domba, tempat ini, pengirikan ini semua untukmu. Ambil aja. Look at David. Dengarkan, lihat Daud. Did he take? Apakah dia mengambilnya? Did he take? Okay, good. Give me, free. Apakah dia bilang, oh ya sini kasih ke saya, gratis? No. Tidak. Why no? Kenapa tidak? Because I want to give something that costs me. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang membayar harga. This is the attitude we must have. Ini adalah sikap yang harus kita miliki. Listen, the offering that we give to God is free. Dengarkan, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah bebas, Yang free gratis. is, no, you don't understand. The one that we give, if that is free, Yang kita berikan secara... kalau itu diberikan cuma-cuma. That means if you don't pay the cost, it's given to you free and you give to God. Oh, jika itu diberikan kepadamu dengan cuma-cuma dan itu engkau berikan lagi kepada Tuhan, It's not a sacrifice. itu bukan persembahan. Sacrifice costs you something. Persembahan itu membuat engkau membayar sesuatu. Sacrifice is not something you receive free and give to God. That is not sacrifice. Persembahan itu bukan sesuatu yang Anda terima dengan cuma-cuma lalu Anda berikan lagi kepada Tuhan. What Itu is bukan sacrifice in Indonesia? pengorbanan. Korban. You give something from you. Korban itu artinya engkau berikan It's sesuatu dari from engkau. you. Dari dirimu You sendiri. pay. Engkau harus bayar. You give. Engkau berikan. That is the one that God wants. Itu yang A Tuhan lot of inginkan. us want to free. Banyak dari Church, kita ingin I sesuatu feel yang cuma-cuma. very sad, but I pray. Saya sangat sedih tapi saya berdoa. Before you come to Jesus, Sebelum engkau datang kepada Yesus, you are so willing to give all the things in the temple. engkau Other religion. sangat begitu rajin memberi ke kuil atau when the agama yang lain. priest asks you to give, you give so willingly. Ketika pendeta itu minta supaya Not engkau memberi, pendeta, when the priest in the temple, the other ya, temple, di kuil yang lain meminta Anda mempersembahkan sesuatu, lalu Anda berikan begitu saja. you so willing to give. Anda begitu mau memberi. But then when God asks you, or something that you should give, offering willingly, Tapi ketika Tuhan meminta engkau untuk engkau memberikan dengan sepenuh and hati, then you begin to count. terus Anda mulai berhitung. In the church we always get free. Aduh, ya di gereja ini kita selalu dapat cuma-cuma. And you want free all the time. Dan kita selalu ingin sesuatu yang cuma-cuma, selalu. That is not right. Dan church. itu tidak benar.
that attitude is not right. Sikap itu tidak benar. We are so willing to buy the things from the world, Kita- so expensive. Kita selalu beli barang-barang dari dunia, itu sangat mahal. And then when we want to buy the Bible, we say expensive. Lalu pada saat kita mau beli Alkitab, kita bilang, oh mahal. And then we want to buy the CD, we say expensive. Lalu kita mau beli CD, kita bilang, oh ini I mahal. download better. Download aja lebih baik. Church, if you get something that is free, Jika engkau mendapatkan let sesuatu me share yang with you where you are cuma-cuma, not supposed to be free. Not supposed to padahal free. tidak sebenarnya Anda harus mendapatkannya dengan cuma-cuma. You get it free. Engkau mendapatkannya cuma-cuma. Listen to me. Dengarkan. The things you get will never belong to you. Sesuatu yang engkau dapatkan itu tidak akan pernah menjadi It milikmu. will never become part of you. Itu tidak akan pernah bisa menjadi bagian In dalam my years dirimu. of walking with God, Dalam tahun-tahun saya mengikuti in the Tuhan, beginning, mulai dari awalnya, you know, I photocopy books. dari saya fotokopi buku. Oh, I photocopy and they're very nice. Udah saya fotokopi itu sangat bagus sekali. Do you know I never read them? Anda tahu saya tidak pernah baca buku itu Because I steal, karena saya mencuri. mencuri. The books I should buy, Buku itu saya harus then beli. when I read, Jadi pada saat saya baca, then it will be blessing to me. dan itu menjadi berkat Not bagi only saya. blessing, it was stuck in me. Bukan cuma itu menjadi berkat, tapi itu tinggal But when you dalam get saya. free, Tapi pada saat engkau when you are mendapatkannya dengan supposed to pay, cuma-cuma and ketika you are seharusnya able Anda to harus pay, bayar, dan padahal sebenarnya Anda bisa bayar, because you are able to pay the cell phone for karena million, Anda bisa beli handphone yang jutaan itu, and you cannot pay 100,000 terus Anda nggak bisa bayar beberapa for ratus the ribu things of God, untuk hal-hal yang dari Tuhan, you will never get the things. You Engkau will never tidak get akan the blessing. pernah Even though you mendapatkan listen, you listen, meskipun Anda dengar, you dengar, have it in your hand, engkau pegang di tanganmu, but it will never belong to you. tapi itu tidak akan pernah menjadi It milikmu. will never be a part of you, Itu tidak akan pernah menjadi bagian dalam dirimu. because the Bible says, Karena firman Tuhan katakan, God is not mocked. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Whatever a man soweth, that he Apapun receive. yang orang itu tabur, itu yang akan dia terima. You see, from the outside it's like we receive. Dari luarnya kelihatannya sepertinya kita menerima. In the spirit, you never receive. Tapi di dalam roh engkau tidak pernah You menerimanya. never really get it. Engkau Just tidak pernah receive. sungguh-sungguh mendapatkannya. A lot of us don't want to come out money. Banyak dari kita tidak mau keluarin uang. We want to come out money on the things of the world. Kita maunya ngeluarin uang untuk hal-hal yang dari And come dunia, to the kingdom of God. tapi tidak untuk kerajaan We Allah. are very stingy. Kita sangat, pada saat itu mengenai kerajaan Allah, kita jadi sangat pelit. Repent. Bertobat. Because you don't get it. Karena engkau tidak akan You think you memperolehnya. get it. Kau kira engkau You think mendapatkannya. that you are smarter than God. Anda pikir engkau lebih pintar dari But Tuhan. God says God is not mocked. Tapi Tuhan katakan Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Whatever a man soweth, that he Apapun yang receives. orang itu tabur, itu yang akan dia You terima. sow stinginess, Engkau menabur pelit, you reap stinginess. engkau juga akan menerima kepelitan, kekikiran. You stingy with God, Engkau pelit terhadap Tuhan, God is very stingy with you. Tuhan juga akan pelit terhadapmu. And you pray and knock on the Dan heaven's engkau door, berdoa dan mengetuk pintu surga, and the door become thicker and thicker. dan pintunya makin hari makin tebal. And you knock and God cannot hear. Dan engkau mengetuk, Tuhan udah nggak bisa Even dengar. the angels cannot hear. Bahkan malaikatnya nggak bisa dengar. Why? Kenapa? Because you are pelit. Karena engkau pelit. You get something that you should pay for. Kalau engkau ingin peroleh sesuatu, Anda harus bayar. Listen, church. Dengarkan. We love to give, Kita suka sekali memberi. but at the same time, Tapi di waktu yang bersamaan, for those who can afford, untuk mereka yang tidak mampu membeli, change your paradigm. ubah cara pikirmu, I pola pikir. guarantee you, Saya jamin you will be blessed. engkau akan diberkati. Amen. Amin. I want to bless you. That's why I say these are the keys. Saya mau katakan ini adalah You wondering, how kunci. come I don't get blessed? Anda berkata, kenapa saya belum diberkati? I want to share again my Old Testament. Saya mau bagikan I juga used to buy a lot of fake kesaksian saya. pirated DVD, Saya dulu suka sekali membeli DVD bajakan. prime quality. Kualitasnya sangat bagus. You know, I thought I was smart. Saya pikir saya cukup pintar. I bought so cheap. Saya I beli, saved God's money. saya beli sangat murah. Saya menghemat uang Tuhan. God said, I don't want you to save. Tuhan bilang, enggak, saya nggak mau kamu You berhemat. steal. Engkau sudah mencuri. You steal. Engkau mencuri. You are a man of God and you steal. Engkau hamba Tuhan, tapi engkau mencuri. You know what? I lost more money because of that. Anda tahu, saya kekurangan, saya hilang banyak uang lebih dari harga. I throw that away.
Saya buang I itu semua. repent before God. Saya bertobat di I hadapan say, God, I Tuhan. never want to buy pirated again. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi beli bajakan. Not the computer software, Saya tidak beli untuk komputer software. not fake brand. Tidak lagi membeli merek yang palsu. I don't want to buy Saya nggak mau beli because I steal. karena saya sudah mencuri. We are called to live above the standard. Kita dipanggil untuk hidup di atas How standar. can we live below the people from the world? Bagaimana mungkin kita hidup di bawah standar How can orang we di be dunia? blessed, church? How can we Bagaimana be kita blessed? bisa menjadi berkat? Mentality has to change. Mental kita harus berubah. We are must willing to pay. church. Kita Amen. harus mau membayar Use your harga. money wisely. Gunakan uangmu dengan bijak. Buy the things that you need to buy. Beli hal yang perlu Anda untuk beli. Especially the spiritual things. Terutama hal-hal yang sifatnya Don't rohani. get free all the time, church. Jangan selalu dapat Jesus paid the cuma-cuma. price. Karena Yesus juga membayar harganya. Very high price. Harga yang sangat mahal. Can he say, okay, I forgive you. I don't have to go to the cross? Terus dia bisa nggak dia bilang, oh ya saya ampuni engkau, saya nggak perlu naik ke kayu salib. No, the devil will say, you are not just. Tidak. Iblis akan katakan engkau tidak adil. You violate your own law of righteousness. Engkau sendiri melanggar ketentuan You hukum violate your kebenaranmu. own holiness. Engkau sendiri melanggar kekudusanmu. God says, no, I pay the price. Tuhan katakan tidak, aku akan I pay bayar the price harganya. for men. Aku akan membayar harganya bagi I die. manusia. I die. Aku akan mati, That's aku the mati. only way. Itu cara That's the satu-satunya. only way. Itu cara satu-satunya. Church, if Jesus has demonstrated that, Jika Tuhan Yesus dibangkitkan dari He kematian, have demonstrated that way, has shown. kalau dia sudah mendemonstrasikan, menunjukkan caranya, That's how we should walk. Amen. itu bagaimana caranya juga kita harus berjalan dengan Amin. cara yang sama. Amin. Amen. Amin. You want to give to the Lord that is pleasing? Anda ingin memberi sesuatu kepada Tuhan yang menyenangkan hatinya? Follow what Amin. I have shared with you. Ikuti apa yang sudah saya sampaikan. Avoid the foolishness of Cain, Hindari kebodohan Kain, Nabal, and Ananias. dan Ananias. Follow the footsteps of David. Ikuti langkah dari Daud. I will not offer that cost me nothing. Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu yang tidak aku bayar sendiri. I will not offer to God that cost me nothing. Aku tidak akan memberikan kepada Tuhan hal yang tidak membuat aku membayarnya. Amen, church. Amin.